Memang untuk sampai saat ini belum ada yang donasi rutin yang Jadi kadang-kadang tiap sebulan bulan. bisa nggak dapat apa-apa. Nah iya itu makanya pas covid itu mempengaruhi, pas pandemi mempengaruhi banget. Cuma sampein ke mama, kata dokter kita nggak punya rahim gitu. Mama sama papa yang langsung meluk, nangis. Maksudnya masih kita harus fokus cuma ke satu kekurangan aja gitu, sedangkan Allah banyak banget ngasih kelebihan lain yang nggak bisa kita hitung pakai matematika manusia gitu kan. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya punya tamu yang saya bilang juga sangat istimewa. Nanti akan banyak ilmu dari salah satu tamu saya ini. Namanya, kenalin sendiri deh. Coba kenalin. Namanya siapa? Dita Anggriani. Dita Anggriani. Aslinya lahir sih di Jakarta. lahir di sana. Orang tua? Orang tua kalau ayah keturunan Padang. Oke. Kalau ibu asli Bogor. Oh berarti ini tinggal di Bogor dong? Tinggal di Bogor, kabupaten sih. Oke. Kabupaten Bogor, Parung Panjang. Kerja di mana Dita sekarang? Kalau Kesibukannya hari-hari apa? Kalau sekarang sih paling aktif tiap hari ya di yayasan aja Mas Anang. Oh di yayasan. Yayasan apa ya? Ngurus, ada kita tuh kebetulan ngurus saya dan suami sama ada satu lagi bersinergi sama seorang pelukis ada. Jadi kalau yang pertama Yayasan Laskar Bintang. Yayasan Laskar Bintang. Itu fokus untuk pendidikan anak usia dini. Oh ini apa namanya ya? Yatim usia dini itu namanya PAUD. Iya benar. Nah kalau satu lagi ada namanya Yayasan Rumah Anak Bumi. Rumah Anak Bumi namanya bagus banget. Yang saya bilang kita bersinergi bareng sama Pak Ridwan. Beliau tuh salah satu pelukis gitu. Kalau di Rumah Anak Bumi lebih ke sosial kreatif gitu. Sosial kreatif. Jadi berapa anggotanya? Kalau relawan sih lumayan banyak, tapi kalau anak-anaknya, kalau anak-anaknya kita sekitaran Desa Parung Panjang itu sih. Sekitaran di sana aja. Baru sekitaran Desa Parung Panjang aja. Oh jadi yang tempatnya berarti dari di Parung Panjang. Tapi tempatnya dari pemerintah, dari enggak, punya pribadi. Kalau yang Rumah Anak Bumi itu di lokasinya di dekat emang punya. Jadi Pak Ridwan itu punya tanah di sebelah rumahnya gitu kan. Nah itu digunakan untuk Yayasan Rumah Anak Bumi. Tapi kalau Yayasan Laskar Bintang yang tadi saya bilang untuk PAUD itu di tempat saya gitu. Tapi sama-sama kamu? Tapi sama-sama di Parung Panjang. Iya daerah situ juga berarti ya. Deketan. Kamu urus sama suami berdua. Tapi anak-anaknya non mukim ya Mas. Jadi mereka tetap punya keluarga sendiri gitu. Di rumah cuma mengadakan PAUD gratis aja. PAUD gratis? Udah berapa tahun? Kalau Laskar Bintangnya dari 2013. Udah 7 tahun ya. Tapi sempat sekarang lagi vakum semenjak Covid. Oh iya sih. Jadi anak-anaknya diliburin dulu dan ngaruh juga soalnya ke pendapatan donasinya kan. Jadi guru-gurunya ada berapa murid dulu di sana? Kalau setiap angkatan bisa 30 sampai 40. Di rumah kamu itu banyak? Bagi 2 kelas biasanya. Pagi. Anak sekitar situ ya? Sekitar situ. Guru-gurunya semua dari situ. Guru-gurunya juga dari situ. Hebat banget. Kamu lulus apa? Lulusnya apa dulu sekolahnya? Basicnya kalau sekolah dulu kuliahnya ekonomi. Di ekonomi. Gak ada basic guru sih. Tapi saya suka ikut ngajar gitu, bantuin. Kenapa milihnya kreatif? Jadi kepingin tahu aku nih. Enggak sih, awalnya kan saya juga kerja Mas Anang, jadi kerja kantoran terus resign 2016. Terus mikir buat emang fokus di yayasan aja nih gitu, mau ngembangin yayasan bareng sama suami itu gitu. Mulia banget kamu. Cuman milihnya tapi itu buat anak-anak yang kreatif, diajarin kalau kreatif. Yang Rumah Anak Bumi dia fokus ke kreativitas. Jadi biasanya bareng-bareng relawan sama Pak Ridwan, terus sama saya dan suami itu ngasih pelatihan untuk melukis, terus merajut, ada kelas bahasa Inggris juga gitu. Terus melukis juga ada di melukis sepatu gitu. Nanti bisa mereka jual kan. Jadi mereka bisa buat punya pendapatan sendiri gitu. Itu hidupnya dari donasi aja.
Untuk saat ini emang Gimana caranya kamu? nge-share dari medsos, misalnya teman-teman ada kenalan gitu. Tapi emang belum ada, memang untuk sampai saat ini belum ada yang donasi rutin yang Jadi kadang-kadang tiap sebulan bulan. bisa nggak dapat apa-apa. Nah iya itu makanya pas COVID itu mempengaruhi, pas pandemi mempengaruhi banget. Makanya yang Laskar Bintang pautnya lagi Ditutup. dulu. Yang di Laskar Bintang berapa orangnya? Yang di apanya nih, gurunya Gurunya berapa? terakhir pernah 4, terus kita kurangin lagi 2, terus kurangin lagi 1, saya yang ikut turun gitu biar Muridnya? Muridnya itu 30 sampai 40 kelas. 40 orang. Jadi megang 20 gitu. Baik banget sih kamu. Jangan gitu dong. Enggak beneran. Nanti Dermansyah akan nyoba membantu. Makasih banyak. Beneran serius. Makanya kamu datang ke sini, ya kita mencoba lah. Kita ikhtiar bareng ya. Nanti kita akan bantu, tolong nanti. Ada IG-nya kan semua? Ada Laskar Bintang ID sama Rumah Anak Bumi ID. Ada semua ya. Cita-citanya sih panjang. Cita-citanya sih apa? banyak. Enggak apa-apa. Kita pengen bikin sekolah Gimana alam cita-citanya? gratis, pengen bikin asrama, biar ada asrama anak-anak yang untuk nampung, karena kan sekarang cuma di luar panti ya. Oke. Jadi kita belum bisa nerima yang emang bermukim di yayasan gitu, karena fasilitas dan maksudnya ininya juga belum memadai gitu. Jadi kalau kayak planning sih udah banyak banget, cuma kan nggak apa-apa dong ya, namanya manusia mimpi dulu kan nggak apa-apa. Harus. Aku dulu Jadi sampai bisa jadi YouTuber mimpi. Loh, dulunya aku nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong. Ya, sama saya juga ini nervous, grogi. Oke, Dita, pengalaman kamu ya. Kamu umur berapa, Dit, kalau aku boleh nanya? Sekarang 29 tahun. Kamu satu saudara? 3 bersaudara, saya anak pertama. Pertama. Jadi ada adik 2 ya. Yang aku juga mau tanya, kan kamu juga lagi mengalami apa sih? Oh, yang sindrom MRKH. Apa itu? Jadi sindrom MRKH itu Mayer Rokitansky Kaiser Hauser. Itu sebenarnya nama penemunya. Okay. Nama penemunya 4 orang itu, Mayer Rokitansky Kaiser Hauser. Jadi disingkat sindrom MRKH. Kalau sindrom MRKH itu jadi perempuan yang sebenarnya dia bukan penyakit sih Mas, kayak cuma kelainan bawaan cuma ya. Sekarang udah bisa ngomongnya cuma. Kelainan bawaan perempuan dari lahir yang memang rahimnya itu tidak berkembang. Gitu kan. Jadi bayi di dalam janin itu kan biasanya semuanya tumbuh ya Mas, berkembang gitu, mata, organ-organ lainnya berkembang, cuma di satu organ reproduksinya itu dia tidak berkembang gitu. Jadi cuma dia baru diketahui setelah memang masuk usia pubertas, ditandai dengan tidak datangnya menstruasi gitu. Jadi kamu semenjak tahu kamu gak menstruasi awal itu apa langsung kedeteksi? Enggak, jadi 17 sebenarnya kan harusnya dari 14-15 pokoknya usia-usia pubertas wanita dewasa gitu ya, harusnya memang udah jadi tanda awal tuh kalau emang belum datang menstruasi, harusnya langsung segera ke dokter spesialis obgyn gitu. Cuma waktu itu saya posisinya pertama emang basic dari keluarga kan bukan keluarga yang ada gitu lah ya Mas ya. Jadi ketika lulus dan dapat kerja baru saya ke obgyn umur 19 tahun. 19 tahun baru kamu ke rumah sakit tuh periksa. Terus dirujuk lah ke RSCM. Karena untuk kasus-kasus tertentu nggak semua rumah sakit tuh paham gitu dan memadai untuk pemeriksaannya gitu. Oke. Dari RSCM baru keluar mengikuti beberapa pemeriksaan, barulah keluar kalau ternyata waktu itu ditulisnya di kertas agenesis uterus gitu. Agenesis uterus, jadi tidak adanya rahim gitu. Tapi waktu sebelum diperiksa kamu ada kelainan apa tuh? Enggak ada sih emang. Tapi kagetnya nggak mens kan? Iya, cuma karena tidak menstruasi. Jadi kan maksudnya harusnya seumuran saya udah ini dong dari SMP, SMA teman-teman udah pada dapat gitu kan. Nah pas sampai lulus sampai kuliah belum dapet, makanya saya periksa tuh. Gak kecurigaan waktu SMP, waktu seumuran kamu udah sudah mengalami menstruasi, kamu itu gak curiga? Mungkin gini, mungkin nanti SMA gitu kan ya, mungkin nanti SMA gitu. Terus SMA belum dapet, nah sampai kuliah akhirnya baru karena emang niatnya
mau nikah tahun depannya gitu kan, umur 20-nya mau nikah. Jadi makanya saya melakukan pemeriksaan itu. Umur 20 mau nikah? Nikah muda. Jadi saya melakukan pemeriksaan itu, baru ketahuan lah ternyata waktu itu namanya bukan MRKH, agenesis uterus atau agenesis vagina. Apa perasaan kamu pada saat kamu tahu bahwa ya kamu ya dibilang perempuan ya nggak lengkap kan? Bener kan? Mempertanyakan justru nih sebenarnya perempuan bukan, sekarang setahu saya semua perempuan yang punya rahim gitu ya. Kodratnya emang punya rahim. Punya rahim. Apa perasaanmu? Waktu awal-awal sih masih kayak nggak nyangka sih, masih kayak mempertanyakan kok bisa ada perempuan tapi nggak punya rahim gitu. Kalau perempuan tidak bisa hamil dan melahirkan banyak mungkin ya dengan kondisi-kondisi tertentu. Tapi ini diagnosanya rahimnya tidak berkembang atau tidak ada sama sekali gitu, tidak ada tempat buat si janin itu tumbuh dan berkembang gitu. Karena kan janin kan kalau hamil di dalam rahim kan, tapi ini rahimnya justru yang nggak ada gitu. Nggak stres, nggak. Kamu kan harus cerita dong ke. Iya. Udah pacaran? Udah, makanya. Terus kamu ngomong. Jadi saya udah deket dari 2007. Udah kurang lebih 4 tahun. Terus ada rencana untuk tahun depannya menikah. Makanya saya bilang kondisi saya belum menstruasi gitu kan. Terus oh ya udah, dengan maksudnya masih santai aja, senang, takutnya mungkin kista atau apa gitu kan, mikirnya ya udah mungkin ada jalannya gitu kan untuk bisa dapat menstruasi gitu. Tapi ternyata ya memang tidak bisa gitu, karena tidak ada untuk organ reproduksi, organ rahimnya itu tidak ada gitu. Aduh. Kalau sekarang nyeritain masih bisa santai, kalau dulu ceritanya nggak sanggup. Kalau sekarang udah 10 tahun berlalu, jadi udah ya udah. Tapi gitu. Waktu keluarga tahu itu apa yang ngomong apa? Ibu kayak bapak, saudara? Waktu keluar dari ruang pemeriksaan dijelasin sama dokter, itu saya yang paling ini ya. Paling maksudnya udah dengkul lemas sampai keluar dari pemeriksaan, yang jemput calon suami saya waktu itu. Sampai saya nggak bisa jalan di papah ke motor gitu kan, karena saking lemesnya. Maksudnya masih kayak nggak nyangka kok bisa gitu, ini pasti apa salah dokternya gitu, masih mikirnya kayak gitu, masih menolak kayak ibaratnya awal-awal. Nah pas di rumah justru yang saya nggak bisa nangis di depan orang tua saya, justru maksudnya kayak pas bilang mama, cuma sampein ke mama, kata dokter kita nggak punya rahim gitu. Mama sih yang langsung, mama sama papa yang langsung meluk, nangis, bahkan sampai mama kayak ngomong, ya udah bilang sama dokter bisa nggak kalau rahim mama aja buat Dita gitu. Maksud saya tahu ya perasaan ibu kan, maksudnya yang pasti bakalan lebih hancur gitu ya mas. Gitu, makanya saya berusaha buat nggak tahu kenapa kalau depan orang tua nggak bisa nangis, justru malah kalau sendiri yang justru ini. Tapi terpukul waktu itu, ibu maupun bapak terpukul. Ya nggak dapat cucu dari kamu. Saya sampai mikir nggak usah nikah aja waktu itu mas. Sampai mikir, sampai punya pikiran ya udahlah nggak usah nikah aja gitu, karena kita tahu nih di depan setelah nikah apa yang bakal dihadapin gitu ya. Karena kan orang nikah pasti mikirnya berkeluarga, punya keturunan gitu kan. Terus ya udah kalau kayak gini kondisinya gimana gitu kan, nggak bisa gitu. Sampai kamu tegar begini. Tapi kan pasti kamu kebawa dong. Setiap kamu melihat film, cerita, drama, kebawa. Kalau awal-awal, bukan awal-awal, malah beberapa tahun itu gimana ya, kayak nangis pasti, udah sampai capek. Terus gimana sih kalau orang baru-baru pertama, ya mas udah nangis, terus kayak menyalahkan diri sendiri, masih bertanya kenapa gitu, kenapa saya gitu kan. Tapi ya itu mungkin kayak proses setelah bertahun dijalani, terus ya udah saya mikir kasus maksudnya sindrom MRKH bukan akhir dari segalanya. Oke, mungkin saya nggak punya rahim, tapi abis itu saya mikir saya nggak bisa hamil dan melahirkan. Terus saya mikir ya udah kalau gitu apa yang bisa saya lakuin gitu, selain harus yang mikir cuma hamil dan melahirkan, bukan akhir ibaratnya. Ya dunia juga belum gak kiamat kok kalau nggak bisa punya anak, mikirnya gitu kan. Apa nih yang bisa kita lakuin gitu. Sampai akhirnya udah saya mikir semua orang juga berhak berkeluarga kok, punya kesempatan yang sama gitu. Itu pikiran kamu? Positif sebenarnya, emang mindsetnya sih yang harus mindset.
karena kamu berani lawan. dan emang itu nggak sebentar gitu untuk menerima itu tuh. Berapa tahun kamu prosesnya. butuh waktu proses? Sampai akhirnya kita putusin buat akhirnya nikah bareng suami, itu pun saya maksudnya belum bisa menerima itu ya, cuma untuk ini ya udah jalanin aja deh gitu kan, jalan lebih ke pasrah sih, maksudnya itu terserah Allah aja deh, kita ikutin aja nih Ikhlas. jalannya gimana. Ikhlas kamunya. Kalau ikhlas itu gimana ya, kalau ikhlas kan kayak makomnya udah tinggi banget ya senang, cuma ini kayak nerima sih, lebih kayak berusaha untuk nerima aja dulu gitu. Jadi belum ikhlas sekarang? Kalau dibilang ikhlas saya nggak tahu, nggak bisa menilai hati saya, tapi untuk menerima gitu mungkin Ya udah itu ikhlas. Kamu menjalannya sudah sekarang udah ya Allah aku dikasih ini kan gitu kan? sampai mikir ya udah Ya udah aku terima gitu. Ibaratnya Dita ikutin maunya Allah aja Ayo deh, udah ikhlas. gimana gitu. Udah. Sampai kamu bisa berjuang, merasa normal bahwa yang diberikan Allah adalah yang terbaik buat kamu. Ya karena rahasia Tuhan. Hidup rahasia. Karena saya mikirnya oke, mungkin saya nggak punya nih satu gitu, punya satu kekurangan, tapi saya harus mikir lagi bahwa Allah tuh masih banyak ngasih kelebihan lain gitu yang bikin saya kuat sih. Itu maksudnya Hebat kan? gimana, maksudnya masih kita harus fokus cuma ke satu kekurangan aja gitu, sedangkan Allah banyak banget ngasih kelebihan lain yang nggak bisa kita hitung pakai matematika manusia gitu kan mas. Maksudnya bersyukurnya sih di situ. Itu dah. Ikhlas. Hebat kan? Hebat kan? Enggak benar, belum tentu orang mampu itu. Dan ketemu sama teman-teman perempuan-perempuan yang serupa kayak saya, itu salah satu yang saling nguatin sih mas. Jadi ada berapa? Karena kan kalau menurut penelitian ini 1:5.000 wanita ya, masih langka. Nah waktu awal didiagnosis itu kan saya 2011 itu masih minim banget informasinya gitu untuk agenis, makanya saya ngerasa kayak ini aneh gitu ya, maksudnya kayak ngerasa aneh sendiri gitu mas, kayak sendiri mau cerita juga ke siapa gitu kan, orang lingkungan normal aja gitu kan. Nah pas setelah nikah 2014 saya sama suami browsing gitu, masih mencoba mencari tahu gitu ya. Kita nemu satu web di Amerika namanya Beautiful You America Foundation, dan ketika disamakan ketika disamakan itu kondisinya persis sama yang saya alami. Jadi saya balik lagi ke RSCM untuk minta penjelasan dokter nih sama enggak gitu. Kita nemu ini namanya komunitas sindrom MRKH gitu, Beautiful MRKH Foundation. Dokter RSCM bilang ya sama, genesis uterus itu termasuk MRKH sindrom gitu. Dari situlah saya buat di medsos tuh, buat MRKH Indonesia, terus saya sharing soal bikin MRKH Indonesia, Facebook, Instagram, sambil saya sharing kalau dengan awal saya perjalanan gitu di diagnosa. Dari situ banyak yang email, yang DM, ternyata mbak saya sama gitu ngalami itu dari seluruh Indonesia, dari cuma 20 sekarang banyak sampai 100-an. Sekarang 100-an. Karena mereka nggak berani untuk terbuka gitu. Gak berani terbuka. Mungkin mikirnya kayak saya di awalnya mas, mesti kayak stigma masyarakat memandang perempuan yang tidak sempurna itu pasti udah negatif aja ya, gitu kan, ya pikirannya. Tapi kan gak kelihatan itu. Kan gak langsung tahu orang ketemu. Gak kelihatan. Kalau ini kayak biasa gitu ya. Jadi kamu langsung bisa ya nggak terlalu down ketemu orang lain kan. Mungkin ya sorry ya, nggak kayak orang yang mungkin itu kan kekurangannya. Karena dari luar ya terlihat seperti wanita sempurna, ya nggak ada kekurangan. Tapi ada mas yang sindrom MRKH itu ada 2 soalnya, ada tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 2 dia cuma di tidak adanya rahim dan saluran vagina yang pendek. Nah, kalau tipe 2 itu biasanya dia ada tambahannya lagi tuh, ada masalah pendengaran, masalah jantung, bisa sampai tulang begitu? belakang, dan ginjal. Biasanya ada yang ginjalnya cuma 1 gitu. Makanya kan pas pemeriksaan medis itu banyak kan step-stepnya. Ada cek kromosom juga di MRI untuk melihat kondisi ginjal, jantung, dan gitu dia ada masalah lain apa enggak. Tapi suami waktu menyatakan ya udah nggak apa-apa kok aku mau itu ngomong ya. Jadi pacaran sampai sekarang nggak? Sempat pas setelah didiagnosa itu kita sempat lost kontak 8 bulanan.
Karena mikir saya juga. Lost contact lama bukan lost contact, Oh, ya? itu putus namanya. Maksudnya mutusin Lost buat contact itu sehari, seminggu lah gitu ya. 8 bulan ya putus namanya. ya putus buat maksudnya nggak nerusin lagi untuk Oke. nikah gitu kan, karena ya udahlah. Gak ada hubungan langsung sama dia. Karena Oke. saya juga mikir yang tadi Oke. udahlah nggak usah nikah aja Udah, gitu kayaknya. oke. Daripada Kamu udah ini ya, udah down ya. Terus akhirnya ketemu lagi di salah satu kegiatan sosial. Jadi kita Sama dia? sama-sama jadi relawan waktu itu. Oke. Relawan pecinta anak yatim, ada dulu apa komunitasnya. Lawan pencinta Sama anak yatim tuh kegiatan ada. sosial anak yatim juga gitu. Ketemulah di situ, baru berkomunikasi lagi, terus ngomongin lagi untuk kelanjutannya. Kayak saya nemuin ibunya. Jadi saya punya prinsip kalau kita nikah bukan cuma kita berdua nih kan, maksudnya pengen ibunya juga tahu dulu nih soal kondisi calon menantunya. Kalau emang ibunya ikhlas, baru saya mau untuk lanjut. Jadi udah bukan ngomong masalah cinta ini. Kok bisa ya? Jadi kamu udah ketemu cowok itu udah tidak mengedepankan cinta lagi. Ya, Iya kan? cinta juga sih Mas. Iya Gimana? tapi kan cinta itu kan akhirnya kan karena kamu ngomongnya tadi kalau soalnya orang tuanya nggak terima bahwa aku dengan kekuranganku kan kamu udah siap untuk putus Iya. juga kan? Iya. Kamu sudah ngomong itu tadi soalnya. karena Ya saya udah mikir- ya udah terserah deh pokoknya aku ngomong sama orang tuanya dulu terima nggak kan itu kan? Bukan masalah laki-laki ini suka apa enggak ini udah. Bener gak sih? Percuma kan laki-lakinya suka, kamu suka, orang tuanya kagak, gue yang mundur. Karena itu emang kita berdua sepakat bahwa kayak udah kalau ibunya ridho, maksudnya saya dan Oke. calon suami waktu itu kalau ya udah kalau ibunya ridho lanjut gitu. Kalau Lanjut. misalkan nggak ridho, mendingan nggak usah gitu. Jadi awal waktu udah pacaran serius, pacaran baru ngomong serius setelah berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun? 4 tahun kan yang didiagnosa itu 4 tahun. Jadi kamu pacaran 4 tahun dengan sebuah kenyataan kalau orang tuanya terus gak mau terima, kamu putus kan? Waduh. Balik lagi ke takdir, kalau nggak jodoh ya berarti bukan takdirnya. Iya tapi kan kamu yang tahu jawabannya dan kamu udah ngomong sama calon suamimu kan? Aku mau nikah sama kamu. Aku pacaran sama kamu sampai mau nikah. Tapi kalau aku ngomong sama ibu bapak ibu nggak terima gara-gara penyakitku, ya udah bye. Nah Gitu itu kan? kita sepakat karena dia juga kan pengen namanya laki-laki harus berjalan dengan ridho, tetap ridhonya ada di ibu gitu kan. Ya, tapi kan nggak gampang nyari anak laki-laki hari gini terus ridhonya dari ibu. Ibunya nggak setuju kan aku yang nikah mah. Tapi suami saya nggak gitu masalahnya. Rijal Dia begitu. tetap nih, mengedepankan ridhonya ibunya. Rijal, Dodi, Fadli, ini satu ini Hanif. Waduh. Kamu sama suamimu Karena kita menunggu mikirnya, restu. kalau ibu ridho, insya Allah ke depan jalannya walaupun berat. Baik ya insya kamu Allah anaknya. Baik banget ya. Enggak, aku bener ditanggung sama kamu baik banget. Bener loh. Kamu waktu jadi relawan yatim piatu umur berapa? Waktu itu 19-20 saya nikah kan umur 20. Umur 19 itu senang-senangnya anak perempuan untuk melihat dunia. Karena basicnya saya waktu itu sama calon suami emang hobinya di kegiatan sosial. Kok bisa diajarin gimana sama bapak ibu? Atau kamu tuh kecilnya baca apa? Nggak baca apa-apa. Umur 19 tahun udah jadi relawan yatim piatu. Sekarang kamu adalah jadi pemilik yayasan sekolah Laskar Bintang. Laskar Bintang sama tadi yang sama Ada sekarang aktif sama Pak Apa, Ridwan Ridwan. bikin rumah anak bumi. anak bumi. Karena saya salah satu yang percaya kalau kita bantu urusan orang lain, urusan kita insya Allah dibantu sama Allah. Mikirnya gitu sih. Oke. Yakin sebenarnya ya udah kuncinya cuma yakin aja. Kuncinya cuma yakin. Yakin aja sama Allah udah. Hebat kamu. Hebat kamu. Ampun kamu. Aduh, masalahnya jangan banyakan muji. Bukan, Saya itu takut. kenyataan. Bukan muji, ini kok ada gitu. Hmm. Jadi sekarang kamu udah bersuami, udah masuk 9 ikhlas tahun. semuanya, udah 9 tahun, udah kenyataannya suamimu tahu bahwa kamu nggak akan punya anak, kita nggak punya keturunan.
Dan itu salah satu yang bikin kita akhirnya mutusin buat bikin yayasan itu. Yayasan itu. Buat gimana caranya kita bermanfaat nih buat sekitar. Baik banget gitu. suamimu juga baik banget ya. Ditemuin juga baik banget. Terus kegiatan kalian berdua cuma ngurus itu? Kalau sebelumnya kita sama-sama kerja, tapi 3 tahun terakhir ini emang full ngurus. Kalau suami sebelumnya emang sebelum pandemik ini dia jadi kru film sih Mas. Dia emang ini kan ada apa kerjaannya ya kru film. Cuma karena Kru pandemi. film? Cuma untuk layar lebar. Layar lebar. Bagian apa? Art director. Sekarang udah enggak? Nah karena selama pandemi ini nggak ada. Bal, suaminya art director Bang. Aja ngobrol dong. Di bawah ada nanti. Iya. Selama pandemi ya udah kita fokus di ini aja. Sekarang ngurusin. Karena kan ada di Rumah Anak Bumi ada unit usahanya juga. Unit usaha kedai kopi dan sablon. Nah itu memfasilitasi. Kita bantu deh nanti. Aku akan ngobrol sama Bunda. Makasih Mas. Oke. Kamu berdua nggak ingin cerita, kan ada teknologi sekarang bahwa kamu bisa punya anak. Ada cara jalannya ada. Dititipkan gitu. Kan? Ya namanya transplantasi rahim tapi di Indonesia belum masih diterima. Penelitian. Kan? Belum diterima. Kamu lihat film Mimi kan? Film India. Itu ceritanya transplantasi rahim. Itu orang bule, suami istri, nggak bisa punya anak. Dia datang ke India nyari perempuan yang mau dititipin spermanya suaminya. Surrogasi mother. Iya benar. Ibu pengganti. Cuma kan itu belum masih belum legal kalau di Indonesia. Kamu pelajarin itu? Kita semua di komunitas mempelajari, mencari cara. Karena kan di grup WhatsApp-nya itu ada satu dokter juga yang buat tempat kita buat sharing secara medis gitu gimana. Jadi yang memungkinkan ada surrogasi mother, ibu pengganti. Cuma kan belum legal. Itu kan mungkin secara agama juga masih pro dan kontra atau kita nggak tahu. Dari kamu pengetahuan tentang hal tersebut? Kalau ibu pengganti sih kalau saya pribadi menurut kamu setuju? Agama juga enggak ya? Belum. Spermanya dititipin. Anak itu berarti DNA-nya DNA-nya suamimu. Tapi besar di perutnya orang. Pada saat dia lahir, ibunya siapa? Itu dari segi agama kan juga masih belum. Tapi benar mendiskusikan hal tersebut. Kalau untuk yang surrogasi mother enggak pernah didiskusikan. Jadi yang tahu sekarang usaha seriusnya untuk kamu punya cita-cita memiliki keturunan. Kalau untuk transplantasi juga di Indonesia belum ada, baru adanya di Swedia, di India, di luar negeri lah ya. Kalaupun ada di Indonesia, udah pasti biayanya luar biasa. Tapi pernah nanya. Di Indonesia, RSCM masih mengadakan penelitian katanya untuk transplantasi rahim. Gitu. Jadi kalau untuk saya udah nggak kepikiran untuk bisa, mesti kayak udah emang kalaupun emang bisa hamil dan melahirkan itu udah keajaiban kuasanya Allah, udah di luar nalarnya saya sebagai manusia gitu Mas. Makanya pas umur 5 tahun pernikahan saya dapat anak gitu. Ini apa sih? Kayak adopsi, ada yang mempercayakan untuk anaknya. Membesarkan. Kamu dikasih untuk membesarkan, tapi orang tuanya ada. Orang tuanya ada karena faktor ekonomi juga mungkin. Akhirnya sekarang kamu besarkan. Perempuan lagi? Perempuan. Sekarang umur 4 tahun. 4 tahun. Dan saya juga tidak memutus silaturahmi dengan si orang tuanya. Karena saya dan suami komitmennya kan ya udah membesarkan. Aku mau membesarkan gitu. Nitipin. Mau yang lahir dari rahim sendiri, mau darah kita sendiri ya anak adopsi itu tetap titipannya Allah gitu kan. Bukan yang anak itu emang bukan punya. Titipan. Jadi emang kamu membesarkan dia sekarang. Hebat banget kamu ya. Sama suamimu hebat. Hebat banget. Kaget aku. Nanti ketemu suamiku Mas. Ntar aku mau ketemu. Kuat banget ya kamu menjalani dengan keadaanmu yang hari ini. Kamu umur berapa tadi? 29? Sekarang 29. Jadi guys, Dita ini
luar biasa sih menurut aku. Kamu benar-benar luar biasa. Proses sih kayaknya. Proses ya. Karena awal-awal juga pasti untuk cerita aja saya belum bisa sesantai ini Sesantai ngomongin ini, MRKA syndrome. awal-awalnya. Enggak. Kenapa? Enggak. Ya bisa bayangin aja waktu kamu dapat pertama berita itu. Perempuan gitu. Kertasnya masih saya simpan sampai sekarang. Tulisannya itu. Hasil diagnosa dari RSCM-nya. Ampun, kuat banget kamu. Kalau gitu aku pengen tanya aja, apa sih pesannya buat perempuan yang mungkin serupa sama saya. Iya. Saya nyebutnya perempuan serupa. Perempuan serupa. Apa yang bisa kamu sampaikan? Apa ya? Awalnya sih mungkin untuk yang perempuan atau orang tua yang punya anak perempuan beranjak dewasa nih ya Mas, mesti kayak harusnya sih memang dari usia 15, 16, 17 itu udah aware kalau emang belum datang menstruasi langsung bawa ke OB-GYN gitu kan, karena biar tahu nih untuk tindakan selanjutnya gitu kan, memang ketika sudah memang ternyata divonis MRKH gitu kan, karena itu tadi ada yang bukan hanya dia tidak ada rahimnya, tapi ada yang tidak ada saluran vaginanya gitu kan. Iya. Jadi bisa untuk dilakukan operasi atau dengan dilatasi mandiri. Ada namanya alatnya dilator gitu, alat kesehatan untuk pembentukan saluran vaginanya itu gitu. Oke. Tapi kalau kamu saluran vaginanya ada kan? Ada. Cuman itunya nggak ada, tempat untuk bayinya nggak ada. Ada yang ada tapi ada pendek, ada yang sama sekali tidak ada. Kalau gitu. kamu yang sama sekali nggak ada? Kalau saya ada tapi pendek. Jadi harus rutin dilatasi. Oh, jadi kalau waktu dini tahu itu sebenarnya bisa diselamatkan. Bisa karena minimal kan harusnya 2 tahun sebelum mau menikah itu harus kita kalau tidak operasi, biasanya kalau yang tidak ada sama sekali itu harusnya operasi untuk pembentukan, karena untuk mengembalikan fungsi seksualnya Mas. Gitu. Ini pendidikan banget sih untuk MRKA syndrome gitu kan. Untuk mengembalikan fungsi seksualnya, kalau yang tidak ada sama sekali itu biasanya dilakukan operasi. Tapi kalau yang ada tapi pendek itu kita bisa pakai alat namanya dilator. Gitu. Itu alat kesehatan, ada ukuran-ukurannya dia. Biasanya sampai 8. Jadi nanti sesuai penunjuk dokter diajarin sama dokter untuk terapi dilatasi itu. Supaya nanti itunya tumbuh. Salurannya gitu. Salurannya tumbuh. Oh, jadi kalau dini itu bisa disembuhkan. Tapi hanya untuk mengembalikan fungsi si salurannya itu aja. Tapi kalau untuk rahimnya sampai sekarang untuk terapi hormon kan banyak yang nanya bisa nggak terapi hormon untuk biar rahimnya berkembang atau apa gitu, sampai sekarang ya belum. Oh, berarti yang masalah kamu ini memang kalau sudah divonis itu nggak bisa. Makanya tadi saya bilang ya udah kuasanya Allah aja deh. Oh, berarti kamu udah nggak bisa. Kalau untuk meskipun tahu di pada saat umur awal 14-15 tetap nggak bisa. Karena untuk supaya kenapa dari awal diperiksa, karena menyiapkan mentalnya juga kan Mas gitu, untuk mempersiapkan mental si anak ini gitu kan. Ketika biasanya kan umur 20-an itu mereka udah mulai berpikir untuk berumah tangga atau apa gitu kan, menyiapkan mentalnya itu enggak yang sebulan 2 bulan untuk dia nerima keadaannya, itu enggak. Banyak banget teman-teman saya yang emang down banget gitu kan, mikir ya kayak saya tadi mikir apa nggak usah nikah aja gitu ya. Tuh mungkin ada yang sampai mikir bunuh diri, mungkin ada gitu, karena saking putus asanya nggak tahu lagi mesti gimana gitu kan. Karena kalau untuk sel telur dan yang lain-lainnya normal, cuma rahimnya aja gitu. Iya. Berarti kalau misalnya dibikin yang bayi tabung bisa kan kamu? Bisa, makanya dengan transplantasi rahim itu, jadi spermanya ditemuin di luar pasang di yang cangkok rahimnya itu gitu. Dan itu pun cuma bisa 1-2 kali yang saya baca di jurnal-jurnal gitu, 1-2 kali hamil dan melahirkan, setelah itu harus diangkat lagi. Nggak bisa selamanya di tubuh kita gitu. Oke. Tapi kan membantu, punya sekali 2 kali kan membantu. Oh, jadi itu kamu lagi usaha itu ya? Untuk usaha sih kita masih nunggu hasil dari penelitian RSCM. Oke, itu guys masukan dari Mbak Dita. Gitu sih. Ini satu penyakit yang satu dari kelainan bawaan yang 1 banding 50.000 perempuan. 5.000 perempuan di Indonesia. Tapi kamu sekarang udah punya yayasannya yang memang
sindrom MRKH masih ini. komunitas sih Masih kalau komunitas yang ya? MRKH Indonesia Masih komunitas. Belum Sudah anggotanya terbesar. seluruh Indonesia ada 100 lebih yang mengalami hal yang sama dengan kamu. Kayak support group gitu Support sih. group lah. Ya, jadi diskusi lah di situ. Saling nguatin, yang tempat curhat emang ya diskusi. Diskusi ya, saling menguatkan. Jadi itu hari ini aku ketemu Dita ini banyak ilmu yang aku dapatkan langsung. Nggak benar Dita. Benar banyak ilmu yang aku bisa dapat. Terutama adalah kekuatan kamu. Kedua adalah dari lahir atau sampai kamu dewasa, hidup kamu banyak untuk orang lain. Itu nggak gampang juga. Kamu hidup di Bogor nggak jauh dari Jakarta. Hebat kamu. Jadi guys, inilah pertemuan kita dengan Dita. Terima kasih ya Dita. Sama-sama. Mau sharing buat teman-teman di seluruh Indonesia. Saya makasih Enggak, diundang. aku terima kasih kamu mau datang, mau hadir juga. Nanti kita akan bantu. Aku mau minta Instagramnya apapun semua, nanti kita akan mencoba ikut dengan cara kamu itu. Bersinergi bareng. Bersinergi dengan The Hermansyah. Nanti kalau ada waktu kita ke Bogor, kita main ke tempat kamu. Ditunggu. Sekali lagi Dita, terima kasih ya. Sama-sama. Aku mau ngomong apa, kamu udah kuat. Jadi ya segala usaha kamu, segala cita-cita kamu mudah-mudahan Amin. bisa terkabul. Terima kasih sekali lagi Dita. Sama-sama. Segini aja dulu guys. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Bye.